Halo semua, nama saya Darta Wijaya dengan Artco Investment. Selamat datang kembali kepada channel YouTube saya. Namun sayang sekali, topik video kali ini tuh kurang menyenangkan. Karena kita bisa lihat Indodax, exchange nomor 1 terbesar di Indonesia, kena hack. Dan diduga kerugiannya itu tembus 221 miliar rupiah. Jumlah yang luar biasa. Mari kita bahas apa yang terjadi, siapa yang hack Indodax, dan apa langkah terbaik kita sebagai nasabah Indodax ke depannya. Jadi apa yang terjadi? Ya, jadi cyber alerts ya ini salah satu source yang pertama yang mengatakan dan nge-leak bahwa Indodax mengalami hacking atau penyerangan ya. Jadi mereka mengatakan di jam 5 subuh September 11, 2024 ya. Mereka mengatakan bahwa our system has detected multiple suspicious transactions involving your wallets on different networks. Suspicious address already holds 14.4 million US dollar and swapping the tokens to Ether. Ya, jadi para hacker ya, seorang hacker telah mencuri 14,4 juta US dollar ya worth of cryptocurrency and also aset digital aset lainnya yang dipegang oleh Indodax. Oke. Setelah itu mereka juga mengumumkan bahwa mereka telah detect 150 transactions dengan total kerugian 18,2 juta US dollar. Jadi pencuriannya ya, hackingnya tuh makin besar. Tadinya tuh hanya 14,4 juta US dollar, tapi karena mungkin Indodax kurang cepat mengambil langkahnya, kerugiannya naik jadi 18,2 juta US dollar ya nilainya. Jadi apa yang terjadi itu adalah hot walletnya Indodax ya, diduga hot wallet Indodax itu kena hack. Tapi rupanya ceritanya tuh lebih dalam dari itu. Apa yang terjadi? Mari kita baca. Jadi perusahaan keamanan blockchain dengan nama Slowmist ya, mereka mengatakan mereka telah melakukan analisa insiden ini dan mengungkap bahwa bukan private key dari hot wallet Indodax yang diretas, tetapi sistem lain seperti mesin tanda tangan atau signature engine yang menjadi sasaran serangan. Ya. Apa itu signature engine? Signature engine itu mengacu pada sistem yang digunakan untuk menghasilkan tanda tangan kriptografi yang diperlukan untuk memverifikasi dan mengotorisasi transaksi kripto. Ya. Jika sistem signature engine diretas, ya, which is the case for Indodax ya, itu berarti peretas bisa memanipulasi atau membuat tanda tangan kriptografi yang tampaknya sah, ya, padahal tidak sah tapi tampaknya sah begitu. Sehingga mereka dapat mengotorisasi transaksi tanpa harus mengakses private key dari hot walletnya Indodax. Ini merupakan salah satu jenis serangan yang lebih canggih karena sistem keamanan seperti kunci pribadi tidak perlu disusupi secara langsung, tetapi sistem yang memproses transaksinya terkena dampaknya. Jadi ini adalah yang terjadi di Indodax ya. Hacking yang levelnya cukup tinggi ya, berbeda dengan hacking lainnya. Lalu aset kripto apa yang dicuri? Kita bisa lihat Cointelegraph telah membuat summary atas aset apa saja yang telah dicuri oleh hacker. Kita bisa lihat stolen funds ada 25 Bitcoin, 2 juta USDT, 400.000 Tron, 666 Ether, sekitar 2 juta USDT, 1,4 juta Arbitrum, ini 9 miliar Shiba Inu, banyak banget yang pegang Shiba Inu ya, tapi ya memang Shiba Inu kan murah ya. Terus ada 24 juta Uniswap, 4.300 Chainlink, dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat total kerugiannya ya. Awalnya 14,4 juta US dollar, itu yang pertama dilaporkan oleh Cyverse. Tetapi kita bisa lihat total loss-nya itu sudah di angka 22 juta US dollar. Which is jika dirupiahkan itu sekitar 300-an miliar rupiah ya. Jadi kerugiannya itu semakin besar dari yang awalnya dilaporkan. Luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang hack Indodax? Siapa yang berani-berani nge-hack exchange kripto terbesar nomor 1 di Indonesia? Ya. Menurut Mario Naufal, all signs points to the Lazarus Group from North Korea being the culprits. Ya. Hackernya, semua analisa menandakan bahwa hacker Indodax itu adalah
Lazarus Group yang berasal dari North Korea atau Korea Utara. Oke, luar biasa. Dan bahkan ya, Korea Utara itu ini bukan kejadian hacking dari Korea Utara yang pertama ya. Soalnya kalau nggak salah nggak lama yang lalu ya, ada salah satu exchange atau perusahaan investasi Amerika yang juga dihack dan rupanya ditemukan bahwa hackernya itu berasal dari North Korea. Jadi sekarang North Korea bukan hanya target Amerika, tapi kita sudah jadi korban dari kejahatan financial ini yang dilakukan oleh Lazarus Group from North Korea. Jadi wow ya, cukup luar biasa. Lalu bagaimana respon oleh Indodax? Jadi Indodax langsung mengeluarkan statement di Twitternya atau yang sekarang sudah menjadi X ya. Mereka mengatakan kami ingin menginformasikan bahwa tim security kami menemukan potensi indikasi keamanan pada platform kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Selama proses pemeliharaan ini, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses ya guys. Jadi aplikasi Indodax kalian dan juga website Indodax kalian tidak bisa diakses untuk sementara ya. Namun jangan khawatir, Indodax mengatakan, karena dapat kami pastikan bahwa saldo Anda tetap 100% aman baik secara kripto maupun rupiah ya. Jadi jika Indodax telah mengatakan ini, kita sebagai nasabah hanya bisa sabar dan berharap tim Indodax akan manage this case properly. Saya juga memiliki kepercayaan yang besar dan keyakinan yang besar kepada tim Indodax bahwa mereka akan cepat menyelesaikan masalah ini supaya kita bisa kembali mengakses dana kita, kembali trading dan melakukan rutinitas investasi kita. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana respon komunitas ya? Kita bisa lihat ada suatu ex-user mengatakan aset saya hilang 956 juta ya. Luar biasa, Indodax pun responnya sama. Sudah dapat dipastikan dana member itu 100% aman. Ya, itu yang dikatakan Indodax. Jika teman-teman tidak percaya, well, kita nggak ada pilihan lagi kan. Kita hanya daripada mengkritik Indodax, daripada menjelek-jelekan Indodax. Indodax paling saat ini itu paling membutuhkan support dan doa kita. Ya. Next. Anjir, kemarin baru depo ke sini 7.000 US dollar. Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada yang baru saja depo ke Indodax, tahu-tahu sudah down langsung sistemnya, sudah kena hack langsung ya. Respon Indodax tetap sama, dana member 100% aman ya. Lalu community response terakhir, kapan min selesainya? Gue mau tarik aset and mau beli McLaren warna biru. Sudah banyak berarti aset kriptonya ya dia. Sekali lagi untuk merespon ini Indodax mengatakan mereka hanya bilang ditunggu saja ya Kak, karena tim kami sedang melakukan investigasi atas penyerangan hacking ini. Kami akan info lebih lanjut jika maintenance sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, jadi saat ini kita sebagai nasabah Indodax, saya juga nasabah Indodax ya. Kita hanya bisa sabar ya. Ya, kita hanya bisa sabar. Dan kita hanya bisa support Indodax dan kita hanya bisa berdoa ya. Mari kita semua berdoa semoga tim Indodax profesional, semoga masalahnya cepat berakhir dan diselesaikan dan semoga website dan juga aplikasi Indodax cepat running seperti semula secepatnya ya. Oke, sampai sini saja guys. Thank you semua sudah nonton video ini. Jika teman-teman menyukai konten ini silakan like. Jika komen pendapat dan pengalaman kalian dalam kasus dan kejadian hacking Indodax ini, share berita ini kepada teman-teman semua. Dan jika teman-teman menyukai konten edukasi saya, silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan edukasi dan video-video lainnya. Thank you semua, semoga masalah ini cepat selesai. Saya berdoa semoga teman-teman duitnya, dananya akan balik semua ya, mau itu rupiah ataupun aset kripto kalian. Thank you semua, sampai jumpa dan sehat selalu.